Merab ini sampai sekarang kita semenjak pertandingan kemarin kita menentukan bahwa tidak ada yang bisa ngalahin Merab di bantam. Siapapun, even Pantoja kalau dia mau naik ke atas Pantoja pun nggak bisa. Pantoja gak akan iya, jadi lu setuju dengan peringkat 2 banget, ya? Karena gini, kita flashback fight-nya Merab. Iya. Lawan dia. Dari winning ininya lah, Jose Aldo, godnya featherweight. Oke. Setelah lawan Jose Aldo, Piotr Yan, mantan juara bantamweight. Setelah Piotr Yan, dia lawan siapa tuh? Siapa sih? Henry Cejudo, mantan juara flyweight bantam Olimpik yang dirangkul sama dia ya. Iya. Terus Sean O'Malley juara lagi. Terus Umar undefeated Dagestan. Terus rematch. Wah, semuanya kelas juara semua gitu, lawan dia nggak ada kontainer biasa. Semua antara legenda atau juara gitu. Jadi bisa ngalahin semuanya dalam satu long run. Gila, pon sih. Kamaru Usman masih ada teman-teman ya, walaupun sebenarnya umur beliau sudah tua, 38 tahun kalau tidak salah. Silakan benerin kalau salah karena saya tidak Google ya. Jadi saya enggak gue biar dari awal nggak diserang, gue benerin dulu. Anjing, berapa umurnya? Berapa dong umur Kamaru Usman, Dok? 38 harus ya kan? Iya, 38 39. Ya, baru opening aja kita Google. Tapi tidak apa-apa teman-teman. Itulah karena podcast kita tuh non scripted ya. Jadi tidak ada skrip sama sekali. 1987 umur 3. Oh benar, berarti umur 38. Gua itu enggak salah, gua gila apa ya. Nah, jadi Kamaru Usman masih ada teman-teman. Ini gua pertandingan Kamaru Usman sama Buckley ini, walaupun sebenarnya gue lagi ngefans banget sama Buckley ya Bang M ya. Lu juga termasuk salah satu yang ngefans sama Buckley. Tapi gue baru sadar Buckley tuh take down defense-nya sejelek itu ya. Maksud gue ini tuh sebenarnya take down defense yang jelek apa Kamaru Usman emang jago sih? Kalau menurut gue Kamaru Usman yang emang jago. Lah Khamzat kemarin, maksud gue yang sebelum-sebelumnya kayak Khamzat terus Leon Edwards, berarti kan kelasnya udah beda dong daripada Buckley. Jauh dong berarti. Jauh. Apalagi Khamzat ini kan sebenarnya badan orang middle dia. Badan orang middle aja bisa diadu gitu sama welter sama si Kamaru Usman. Buckley ini ya kan tadinya kelasnya dia naik kelas dari kan. middle terus turun ke welter. Turun sukses. Ya, sukses. Ternyata cocoknya di welter. Cuman ya emang another level lah Kamaru Usman ini. Dia champion for a reason, 20-0 for a reason dulu. Iya. Terus most dominant welterweight for a reason gitu. Iya. Jadi memang Kamaru Usman yang kejagoan nih. Bukan takedown defense yang jelek banget. Nggak, gue emang nggak pernah lihat ini dong. Maksudnya Buckley tuh mungkin ketika lawan Colby Covington dia masih bisa berdiri kan. Walaupun sebenarnya kita udah tahu potensi Buckley jelek takedown defense-nya. Cuma masalah adalah mungkin posisinya ya ini lawan Colby Covington dan Buckley mungkin selevel gitu. Tapi begitu lawan Kamaru Usman, buset, satu ronde pun kayaknya nggak ada tuh. Iya, dan waktu lawan Colby telat ngandelin gulatnya, udah keburu bocor baru dia mikir udahlah balik ke gulat gitu. Yang sini akhirnya dilintain wasit gitu ya. Kalau lu Bang, lihat Buckley kemarin dihancurkan parah sama Kamaru Usman, orang tua loh ini padahal. Itu dia. Maksud gue Kamaru Usman itu bisa ngalahin Buckley di prime-nya Buckley. Bukan prime-nya Usman ini kan bukan prime-nya kan, udah melewati passing his prime lah. Terus bisa ngalahin prime-nya si Buckley. Jadi emang dia kemarin sih kalau menurut gue pas lawan si Khamzat juga, kalau seandainya kan dia juga bilang kalau seandainya gue main 5 ronde kelar ini. Oh iya benar. Iya, karena mungkin kan ya itu kan susahnya ya. Kayak maksudnya selama ini mungkin si Usman biasa main 5 ronde terus digas di 3 ronde. Jadi agak kelabakan mungkin kayak gitu ya. Tapi capek Kamaru Usman kemarin Bang, berasa di ronde 45 ngos-ngosan nih. Ketimbang yang dia. Pas itunya. Iya lawan Buckley kemarin. Berasa maksudnya adalah kayak nafasnya emang udah beda lah gitu. Iya, soalnya itu gak tahu ya kalau menurut gua, apalagi di kelas welter tuh kan banyak histori kayak si GSP gitu yang emang gaya main kayak Usman dan GSP tuh yang bisa dibilang paling efektif. Jadi emang gulat itu kan sebenarnya bukan sekedar takedown ya, tapi pinning. Iya, pinning. Iya kan, dimana kalau gulat tuh kan kunci kemenangannya di pin. Abis lu takedown lu bisa nahan berapa lama, 3 detik itu di bawah itu kan yang jadi baru kunci kemenangan kan. Nah maksudnya kemampuan pinning maintain ground position itu tuh yang dimilikin sama fighter-fighter GOAT-nya
kelas welter tuh emang. Iya sama Kamaru Usman gitu ya. Dan itu pas dia take down defense-nya dia nge-shootnya keren banget ya Kamaru Usman ya. Kayak set tipu-tipu gitu. Itu yang mungkin tidak pernah dilakukan sama fighter. Gak berani. Gak tapi intinya Khabib. Iya. Gak tapi Kamaru Usman intinya adalah ketika dia kan dia kalau mau nge-shoot orang kan dia masih nggak ngasih lihat bahwa dia mau nge-shoot kan. Tapi kalau dilihat di situ cara nge-shootnya dia tuh keren banget aja gitu kayak smooth. Terus smooth tiba-tiba masuk udah di catch saja. Dan kalau kita baca komen-komen orang catch itu maksudnya kalau dia take down terus dia ngarahin ke catch itu tuh udah kayak dunianya Kamaru Usman gitu. Dia emang udah paling jago di situ, paling ahlinya dan catch kita control, iya dan kita lihat kayak ini vintage-nya Kamaru Usman gitu. Jadi kalau masalah take down keren sih emang Usman nih paling cantik kalau ngambil ya. Banyak banget klip-klipnya kayak waktu Leon tuh yang paling memorable dalam ingatan gue yang lawan Leon yang dia tipu gini. Terus beneran tau lo yang ada jeda sedetik ya. Itu ikonik banget itu dia emang punya artnya lah bala men-take down gitu dan kayaknya nggak semua pegulat punya dan gak harus punya. Kebetulan si Kamaru Usman emang cakep aja dia dalam berbakat ya. Ya tapi Kamaru Usman ini kan diantara semua fighter yang sumuran dia lagi downfall semua nih. Israel Adesanya termasuk, Colby Covington juga termasuk gitu. Kamaru Usman dengan kemenangan ini tuh apakah masih ada chance buat naik lagi kah atau sampai di sini aja? Kalau menurut gue storyline-nya jadi perfect banget dia sama Belal. Dia kan lawan Belal ya. Dia kan musuhan banget sama Belal. Belal pernah diundang ke podcastnya yang sampai sekarang nggak tayang-tayang, katanya dihapus karena dari sisi Usman bilang Belal nggak sopan, dari sisi Belal dibilang di podcast dia bikin si Usman nangis gitu kan. Gue bikin Usman nangis di acara podcastnya dia sendiri gitu. Dia nggak terima gue kata-katain. Jadi kayak udah meant to be. Mereka tuh emang beef real gitu, saling kesel. Ya udah pas gitu, walaupun sesama muslim. Nggak kayak Buckley itu ya, yang Buckley kan awal-awal tuh sampai ibaratnya udah diberhentiin wasit sampai harus dipisah. Oh iya kayak si Israel kan mau diginiin. Iya mau digituin. Soalnya si Buckley juga berasa jago banget, maksudnya kan dibilangnya destroyer, dia penghancur om maksudnya udah tua gitu. Stephen Wonderboy Thompson 40, Colby Covington 40-39 lah. Terus Usman juga dipikir orang tua juga. Totonya dibalikin kan dia kayak gue nih spesialis bikin orang tua pensiun katanya. Gue yang mengantarkan orang ke panti jompo gitu-gitu. Ternyata tidak. Lawan Usman yang lututnya begitu ya habis ternyata. Iya makanya dari Buckley gimana nih Bang, maksudnya udah Usman sama Belal tuh berarti kalau seandainya mereka beef tuh berarti fighter muslim pertama yang beef bareng ya? Real ya. Iya real Bang. Iya ya, sebelumnya kan belum ada ya? Belum ada, bahkan beda ini yang semua rata-rata satu klan gitulah dalam tanda kutip. Ini yang beda dunia aja Bang, udah mereka berdua mah. Yang satu dari mana, yang satu dari mana. Karena gitu. sebelumnya Belal pun kan pernah ribut sama Hamzat. Karena waktu Hamzat berkarir di welter. Jadi si kan lagi rebut-rebutan posisi ini kan title shot. Terus si Belal minta title shot, dia winning streak paling aktif, sedangkan Hamzat lagi jadi bintangnya waktu mau ketemu Leon tuh. Terus saling ngata-ngatain lah karena si Belal dibilang, si Hamzat kan bilang si Belal ini cengeng, dia nangis karena dicolok matanya gitu-gitu. Bahkan sampai Belal kemarin kalah kan masih dikatain sama Hamzat. Pas JDM. Iya, terus ini kan bikin post, ada juga kan yang nge-tweet di Twitter dibilang kalian ini sambil ini kan lampirin foto Belal sama Hamzat lagi megang bendera Palestina gitu. Bilang kalian ini sesama saudara muslim, janganlah saling berantem kayak gini. Iya. Terus si Hamzat bilang, "It's a fight game." Dan lagi pula gue nggak akan bisa saudaraan sama orang yang bilang support sama gue tapi mau ngelawan gue. Jadi lu tuh sahabat atau enggak? Jadi ya udah musuh. Nah Usman juga sama Belal juga begitu. Iya. Lu megang siapa lu? Kalau Belal ketemu Kamaru Usman, gue Belal. Udah nggak ada no debat itu. Tapi asal Belal jangan sosok stand up fight lagi ya. Ya nggak mungkin. Kalaupun dia sosok stand up ya strikingnya Usman gak sengeri JDM juga sih. Iya jauh kan kelihatan lawan Buckley aja kemarin hampir kewalahan juga kalau diajar stand up fight terus mah kalah itu. By the way Usman itu emang strikingnya so-so sebetulnya ya. Cuman kombinasi atas bawahnya yang sangar menurut gua. Itu atas kenapa sih bawah takedown maksudnya Bang? Jadi kayak Khabib gitu yang orang tuh aware banget sama takedownnya, jadi stand up itu jadi
yang agak dilupakan ketika di mid game ya, di tengah permainan kayak si siapa tuh namanya? Yang mana? Oliveira. Bukan idola gue tuh, gue lupa. Idola Street Jesus siapa namanya? Mas Vidal. Jorge Masvidal. Itu ditipu. Iya kan? Perry strike. Iya, masuk hook straight itu kalau nggak salah kan telak banget straightnya. Kayak Langsung dibaptis. Mas Vidal itu nggak. Wah, dia salah satu stand up artis yang artis banget. Oke. Wah, Street jago fighter. jago banget dia stand up-nya menurut gue ya. Kayak makanya pas dia juga disudutin sama Kamaru Usman tuh dia bisa ngeles banyak banget dari pukulannya Usman. Dia kayak bisa ngebaca semua gerakan itu karena dia sebagus itu take down nih. Tapi stand up ya, cuman karena kombinasi atas bawahnya Usman itu dia jadi terkecoh tuh. Iya. Tapi yang kemarin sempat di highlight soal tapi kalau lu Belal Muhammad sama Kamaru Usman siapa, Bang? Sebelum gua next ini. Gua Usman aja deh. Biar beda. Ya biar kita nggak diserang ya. Raga besi. Raga besi keren, selalu beda. Iya tapi memang berarti nggak ada alasan ya biar beda aja. Kamaru Usman. Bukan. Emang gue masih Kamaru Usman sulit sih Pak. Dia jago banget. Badannya masih bagus banget di umur segitu ya. Iya. Kayak pakai steroid asli. Iya tapi enggak Bang dia alhamdulillah. Iya enggak. Iya tadi lu Kamaru Usman ya. Kamaru Usman Karena masih fit banget. Fit banget dia. Wah dia kayak GSP dia tuh. Iya Kan sih. dulu sempat disandingin kan. Iya. Sandingin waktu masih 15 winning streak. Kayak aduh prestasi kan udah melampaui GSP. Kalau secara winning streak, kalau secara title defense masih belum. Masih GSP ya. Masih GSP. Cuma kan kemarin yang di highlight juga soal pertandingan Fight Night kemarin ada Francis Ngannou tuh. Iya. Nah ini lu gimana nih, maksudnya Francis Ngannou ini akan balik lagi nggak Dok menurut Ya lu sih Dok? ngasih kode aja sih kayak misalkan Dana lu kalau mau nyariin gue nggak usah jauh-jauh, gue ada nih di sini gitu. Untuk lawan John Jones gitu. Tapi kan kayaknya beefnya udah terlalu personal nih sama Dana. Mau. Iya. Dana nih orangnya yang bener-bener Sekali enggak. sekali enggak. Jadi udah nggak mungkin ada kayak chance. dia tuh orangnya bitter banget kayak sama Oscar De La Hoya tuh. Dia kan bitter banget tuh. Tiap ada kesempatan buat ngatain dia katain. Iya. Gitu. Kokain mahal Pak katanya. Ada tuh ya. Iya. Jadi nggak akan ada balik-balik lagi ya. Sulit ya. Sulit. Nah makanya itu gue sebenarnya berharap tuh kalau Francis Ngannou ketemu John Jones saja, waduh itu seru sih. Iya dulu kan sempat ada narasinya cuma iya gak jadi itu. Iya maksudnya daripada kita bingung Aspinall kah atau bingung masalah Poatan Gue yakin kah kalau gitu. Ngannou John Jones mau. Iya. Dan itu bisa jadi potensi yang seru gitu menurut gua. Misalkan dia menang lawan Francis Ngannou kan masih emang kayaknya masih bisa nih kita sandingkan untuk fighter GOAT gitu-gitu. Kalau dia sayangnya kita nggak ini sih ya. Udah Dana White udah kalau udah sensi gitu udah nggak bakal kejadian nih. Aduh, tapi lu berharap tuh Francis Ngannou kalau lawan John Jones daripada soal Aspinall sama ini ya, soal Aspinall Poatan nih. Di tahun si Francis Ngannou ngalahin Cyril Gane mungkin seru. Kalau sekarang enggak. Sekarang udah enggak sih, dia udah terlalu lama ya. Wah, udah secara mental pun udah hancur kayaknya Francis Ngannou. Kematian putrinya. Iya. Terus dia mematikan putri orang. Iya, jadi udah pasti itu ya. Hilang. Udah hilang ya. Jadi itu buat kemarin soal Fight Night itu ya. Nah, cuma ada yang seru tuh kemarin siapa sih yang dia nendang muka terus di no contest tuh? Oh iya. Iya. Yang pura-pura ya. Iya. Ternyata itu pura-pura, Bang. Iya. Pura-pura ketendang mukanya gitu. Ada momen dimana pas dia di head kick, di push kick gitu dari bawah, di up kick gitu kan. Iya. Terus tiba-tiba dia tuh noleh dulu ke wasitnya terus kayak nanya, "Wih, gimana?" Boleh gak? Baru pingsan. Paul Craig sama Rodolfo Bellato. Jadi no contest gara-gara ditendang kan sama si Paul Craig kan. Iya. Terus habis itu ternyata dia acting aja. Acting aja. Kok bisa begitu ya? Bisa tiba-tiba acting gitu. Tuh kan tiba-tiba dia langsung acting gitu. Karena aturan kayak sebenarnya John Jones tuh bisa kalah dulu waktu lawan Anthony Smith. Oke. Waktu waktu Anthony Smith udah lagi di bawah. Posisi grounded. Iya. Bisa aja sih Anthony Smith diving jadi juara, dia kayak Aljamain Sterling. Dan Iya. rekor kalah Peter John Yan Jones. Iya, rekor kalah John Jones 2. Jadi aturan tuh ada ya untuk supaya tidak dilanggar, dan gimana atlet bijak-bijak aja ininya. Kayak paling viral kan tentang aturan-aturan begini ini. Karate, Olympic Games. Yeah. Karate kan point fighting ya. Yang di Olimpik.
Jadi walaupun itu combat sport, karena udah Olimpik jatuhnya jadi sport, jadi udah bukan combat lagi. Jadi nggak boleh KO fight-nya. Nah, terus di perebutan emas si dari negara mana gitu nge-KO-in lawannya. Terus si lawannya ya pingsanin aja. Terus bangun-bangun kayak bro bangun emas gitu kan. Ya karena ya kan didiskualifikasi kan. Jadi udah bangun bro emas. Oh iya. Bro, ya diakalin ya. Kita bisa ngakalin itu ya, ngakalin rules ya gitu-gitu ya. Tapi memang kalau rules bisa diakalin teman-teman, tapi kalau pound for pound tidak bisa diakalin ya. Karena terbukti Merab naik ke peringkat 2 sekarang. Islam Makhachev nomor 1 tetap, Merab Dvalishvili, Jon Jones, Ilia Topuria. Bahkan banyak banget komentar yang dibilang harusnya Jon Jones turun lagi tuh, Ilia Topuria yang naik ke 3 gitu. Tapi kalau lu udah setuju dengan Merab peringkat 2 langsung nih. Setuju ya. Nah karena di episode sebelumnya gue bilang sama Bang MG sama Raga Besi, Merab ini sampai sekarang kita semenjak pertandingan kemarin kita menentukan bahwa tidak ada yang bisa ngalahin Merab di bantam. Siapapun, even Pantoja kalau dia mau naik ke atas, Pantoja pun nggak bisa. Iya, jadi lu setuju dengan peringkat 2 ya? Karena gini, kita flashback fight-nya Merab. Iya. Lawan dia dari winning ininya lah, Jose Aldo, godnya featherweight. Oke. Setelah lawan Jose Aldo, Piotr Yan, mantan juara bantamweight. Setelah Piotr Yan, dia lawan siapa tuh? Siapa sih? Henry Cejudo, mantan juara flyweight bantam Olimpik yang dirakul sama dia ya. Iya. Terus Sean O'Malley juara lagi. Terus Umar undefeated Dagestan. Terus wah, semuanya kelas juara semua gitu, lawan dia nggak ada kontainer biasa. Semua antara legenda atau juara gitu. Jadi bisa ngalahin semuanya dalam satu long run. Gila pound for pound sih. Siapa yang bisa ngalahin kira-kira selain Umar lagi? Cory Sandhagen udah pasti gak akan ngalahin Umar. Merab kan berarti kan. Gak akan ada chance lah ya Cory Sandhagen. Aduh kayaknya enggak sih berat. Berarti harus Umar lagi kan. Yang punya potensi cuma dia kan masalahnya dia. Iya, kalau potensi iya, tapi kalau dibilang Umar bakal menang belum tentu juga. Potensi ada, cuma untuk menang belum tentu kan. Kalau lu setuju Bang, Merab peringkat 2 sekarang? Setuju lah gua. Ya karena run tadi ya. Gitu ya. Memang secara nama dia di atas Jon Jones worth it lah ya. Tapi ya di atas Jon Jones worth it. Nah ini jawabnya masih agak bingung sih gue kalau di atas Jon Jones. Tapi kan Jon Jones inaktif kan. Itu aja sih yang jadi ini. Podcast pembela Jon Jones. Gua kata penyepong Topuria. Iya dia bilang kayak gitu. Nah tapi paling sering tuh kayak kalau Jon Jones peringkat, maksudnya kan banyak komen netizen yang harusnya Topuria di atas Jon Jones karena Topuria lebih aktif kan. Iya. Nah itu lu setuju nggak Jon Jones itu masih di atasnya Topuria Bang? Kalau gue setuju karena UFC ini masih butuh suatu modal untuk menjual fight dia kalau suatu hari nanti terjadi. Jadi bisa dijual sebagai seorang juara UFC heavyweight dan seorang ranking 3 pound for pound. Kalau Ilia Topuria dia nggak perlu dijual pound for poundnya pun udah menjual gitu. Jadi kita harus tetap jaga suatu titel untuk Jon Jones supaya ntar tetap menjual. Iya dan gitu. Dia satu-satunya petarung Amerika di top 10 pound per pound. Nggak ada petarung Amerika sama sekali. Kalau kemarin masih ada, mungkin masih ada Sean O'Malley gitu. Ini nggak ada loh. Cuma dia doang harapannya Amerika, dan Dana White dan UFC kan dari Amerika gitu. Jadi kayaknya nggak mungkin deh kalau Jon Jones ini tiba-tiba dihilangkan gitu. Cuma kan jadinya nggak fair aja Bang. Maksudnya dalam lu nggak aktif, sementara yang semua yang top 10 ini aktifnya gila-gilaan gitu. Even Pantoja gitu kan. Banyak orang juga yang berkomentar bahwa bahkan ada kemarin gue baca netizen, gue daripada Jon Jones sama Pantoja, gue lebih baik Pantoja yang naik ke atas. Karena ya walaupun kita selalu bilang kan Pantoja kan flyweight nggak bisa kemana-mana gitu. Cuma kan dia aktif banget gitu. Dia benar-benar raja yang bertanggung jawab kan. Jon Jones kan hilang kabur-kaburan. Jadi katanya lebih baik Pantoja yang di atas gitu. Makanya orang tuh emosinya Jon Jones kenapa dipertahankan di situ. Nah kalau kita balik lagi, Dana White orang Amerika. UFC dari Amerika, masa nggak ada American Pride di sini? Malu dong kalau Jon Jones ke-kick lagi kan? Dan nggak bisa, emang udah Jon Jones, Alex Pereira aja tetap di 10 besar kok, padahal dia nggak megang title, ya kan? Makanya jadi memang kayaknya karena Amerika juga ya, faktornya salah satunya mungkin ya. Iya dan sebenarnya bisa dibalik juga argumennya. Pantoja bisa bertahan 3 generasi nggak kayak Jon Jones? Gitu. Kayak nggak ada di jajaran 15 ini bisa bertahan 3 generasi. Islamnya dikabarin 3 fight lagi pensiun. Iya jadi nggak ada ya. Lu juga setuju Bang ya kalau Jon Jones masih ada di situ ya, nggak turun-turun banget ya.
Ya jadi memang masalah pound per pound apa segala macam kita lihat karena di bulan ini pun pertandingan soal yang menentukan nanti peringkat pound per pound masih ada lagi karena ada Oliveira sama Topuria yang dimana menurut gua kalau pertandingan Topuria itu menang kayaknya geser Jon Jones dah. Masa nggak geser sih Jon Jones kalau Topuria menang lawan Oliveira di kelas dia yang baru? Iya sih. Kalau gue nggak terlalu, gue nggak tahu ya, nggak terlalu begitu mempermasalahkan Soal pound for pound itu kayak banyak itu kayak menurut gue agak terlalu overrated. Orang tuh nggak tahu kenapa pada hobi memasalahkan itu gitu loh. Iya. Kayak ngamuk itu orang mau di komentar gara-gara merah itu. Soalnya kayak pound for pound tuh buat gue selalu subjektif aja sih. Nggak dinilai itu selalu dari kan pound for pound ada yang bilang tuh pound jadi harga per harga. Iya. Jadi harga bayaran ada juga yang ceritanya ngomong gitu ya. Pound tuh jadi pound sterling. Iya, jadi pound sterling. Iya, jadi siapa yang bayaran termahal tuh seharusnya disebut pound for pound. Katanya gitu itu bukan istilah baru yang si McGregor keluarin waktu dia minta di ranking 1. Iya, pound tuh. Dia sempat ngomong gitu ya. Itu kan ikonik dia. Seharusnya saya yang di ranking 1 pound for pound karena dia bayaran termahal. Iya, pound sterling. Kalau gue maksudnya dulu kan sempat nyari-nyari lah apa sih, terus kayak sempat googling emang katanya gitu dari pound. Jadi memang siapa yang dibayar paling mahal itu yang seharusnya ada di pound for pound. Bukan pound ini Bang, bukan pound satuan berat. Berat badan kan. Ada juga yang bilang begitu. Itu bercandaannya tuh, maksudnya poundnya tuh pound sterlingnya bercandaan. Kayaknya enggak juga, Pak. Enggak juga. Kayak secara sejarah kalau nggak salah setahu gue gitu. Oh, ada itunya. Secara historisnya begitu. Netizen lebih pintar pasti. Kalau gue sih waktu dulu bikin video tentang pound for pound kan pertama kali tuh ada di boxing. Iya. Jadi mereka nih bikin ranking. Tapi benar kata Bang M, kalau pound for pound tuh seharusnya subjektif karena pada basically dari akarnya aja pound for pound itu adalah suatu ranking hipotesis kayak skenario gitu. Pound for pound tuh dianggap ketika semua orang satu kelas berat siapa sih yang paling jago gitu. Itu kan balik lagi. Siapa yang tahu kalau Pantoja di berat heavyweight sejago itu gitu kan. Siapa yang tahu. Jadi pound for pound tuh ya sebenarnya subjektif karena balik lagi itu ranking hayal-hayal gitu. Iya, kan lo pernah nanya Mal ke pas episode berapa gue udah agak skip sih itu dia. Lo kan pernah nanya kayak lebih penting mana legacy sama bayaran. Iya. Legacy itu menurut gue terlalu absurd lah. Kayak maksudnya lu nggak cara menilainya bagaimana legacy itu kayak ada yang bilang dari rekor, ada yang bilang bahkan ada yang bilang dari kehidupannya dia juga harus masuk legacy gitu kan beda-beda pendapat orang kan. Kehidupan di luar ring. Makanya nilai yang paling benar-benar bisa menilai seseorang itu adalah penghasilannya. Atlet tuh harus dinilai dari penghasilannya. Jadi dari berapa uang yang bisa dia dapat itu yang disebut pound for pound menurut gue. Berarti Mayweather di atas segala-galanya dong. Jelas. Makanya dia ranking 1 pound for pound terus. Iya. Oke, karena bayaran tadi ya. Iya, karena itu nilai yang jelas ya. Kayak maksudnya bukan nilai yang absurd, nilai yang dia dapat benar-benar angkanya segitu gitu. Oke. Makanya sulit kita menilai legacy pound per pound, agak barometernya jadi sulit ya. Jadi sulit ya. Karena Pantoja aja yang jelas-jelas megang title masih Alex Pereira di atas ya kan. Berarti kan terlalu nggak sesuai kertas di atas kertas gitu. Iya. Tapi kalau waktu gue bikin video tentang pound for pound kan gue cari istilah dan sejarah pound for pound. Karena itu ranking hipotesis, karena itu ranking hayal-hayal, gitu kan dianggap semua orang satu kelas berat. Jadi indikatornya tuh 3. Kualitas lawan, terus kualitas bertanding, sama satu lagi. Pokoknya itulah kualitas lawan sebenarnya paling utama gitu. Kita lihatlah siapa yang udah dilawan Merab gitu. Kalau dibandingin Pantoja, aktif sih aktif, cuma siapa Ercek gitu kan. Tapi kalau ini lawannya Henry Cejudo, Umar gitu-gitu. Makanya pound for pound dilihat dari situ. Pereira juga Israel Adesanya back to back gitu kan. Israel Adesanya aja udah salah satu gold middle. Iya. Jadi itu emang kualitas lawan diukur juga ya. Nah, balik lagi soal kalau Topuria menang lawan Charles Oliveira, bisa nggak harus yang lewatin Jon Jones? Kalau menurut gue bisa karena dia jadi juara 2 kelas kan. Kan interim ya. Enggak udah langsung ya karena kan Islam juara, strip. Oh iya benar-benar langsung juara. Jadi udah layak untuk lewatin Jon Jones, berarti lewat. Berarti Jon Jones kalau Topuria menang lawan Oliveira naik nih Bang.
John Jones Bang. Bisa karena gue lagi suka John. Topuria. Menurut gue Podcast sih penyokong iya. Topuria. Iya, saat ini gue lagi lebih suka Topuria dibanding John Jones. Oke. Dulu lebih suka John Jones. Siapa itu Puria kalau dulu? Iya dulu Iya, Shokap. Cuman sekarang lagi keren aja sih menurut gue seru. Gue nggak sabar nungguin Oliveira sih itu pecah sih. Iya pasti lah itu mah bulan ini Pecah juga. kepala Oliveira. Pecah. Iya makanya ini bulan ini Bang 2 minggu lagi kita Iya, nobar iya. itu Bang. Kemarin Siap-siap tuh. nonton si Usman gue lebih tertarik apa tuh namanya iklan-iklannya Topuria tuh. Wah ini dia nih. Oh iya. Iya. Pas nonton JK Saragi lebih tertarik nonton JK Si Saragi. tidur. Enggak lah kan gue sudah bangun. Gue belum. Oh masih tidur jam 5 pagi. Iya jam 5 pagi pak. Iya orang radio War aja telat nggak uploadnya. Gua duluan upload. Iya benar udah JK Saragi ini. saking respect ke gua. Benar-benar. Bilang kok radio War Sardo nggak ngupload. Gue bilang nih apa gimana sih masa ada Belum JK beres nangis Saragi. bang, belum beres nangis itu. Wah. Masih sedih. Kan sedihnya 3 jam. Ngedit di Photoshop juga kan jadi berkaca-kaca jadinya. Saya comeback stronger lah. Iya lah comeback stronger lah. Masih ada kesempatan. Gue suka mentalitas Bang JK Betul. dengan dia ngupload apa gue tidak Iya. tumbang ya pokoknya kayak gitu-gitu Dihina kata-kata. tidak tumbang. Iya yang kayak gitu-gitu Cuma itu gua kayak, respect, gua cuma respect kayak gua. Bang JK nih emosi banget ngepostnya sama saya. Huruf besar semua. Dia huruf besar semua dan dihinanya D-nya lupa diketik jadi ihina tidak tumbang. Saking emosi. Iya maksudnya dia saking capeknya baca komen gitu Ada ya. yang komen dipuji tidak terbang, dipukul tidak bangun tuh ada yang komen. Itu Netizen. ya Wah. paling nggak kalau mau komentar lucu ya. Masih dapat lucunya tuh kalau menurut gua. Iya. Masih ada lucunya, gue masih agak respect di lucunya. Enggak. Daripada sekedar menghina-hina tau Betul, gak? Iya kan lah ya. Terus ada Iya. Bang Kalau- JK juga pasti pas dikatain boleh lah, Oh, boleh. Iya pasti maksudnya kayak pasti ada ketawa. Pas ya. mau nonjok HP kan lucu juga nih. Iya maksudnya pas, katanya gitu. pas dia ngeliat set, harusnya gue Apa nonton. bang tadi bang coba Apa? diulang bang? Dipuji tidak terbang, dipukul tidak bangun kalau nggak salah gitu. Iya, Ada tuh gue jarang baca komen tapi begitu baca itu boleh juga nih. Iya. Bahkan Bang JK tuh saking ini mau nukul harusnya gue nonton iya, GCLS nih gitu. sedikit flashback Iya. yang JK Saragi. Gue ngerasa ya, kayaknya ada faktor ini sih Apa? demam panggung. Jelas JK. itu Iya kan udah kita bahas 100% demen Ringras. panggung Kita bahas itu. di episode sebelumnya itu Ringrasnya Bang JK Saragi gitu. Kalau gue ngerasa kayak kan selama ini main di Apex yang penonton dikit ini pay per view Sean O'Malley segede itu. Maksudnya kelihatan dari dia entrance tuh nggak selepas biasanya. Terus dari ini loh yang kayak ikonik yang gini terus Iya. gini. Iya. Itu kan Nggak pede ya? Iya nggak pede. Nggak pede pas segitunya. Nggak pede aja kalau dulu kan waktu lawan Lucas Alexander. Iya, beneran kayak sambil mau disobek senyum. ya. Iya kayak mau digorok sekalian. Heeh. Kalau ini kayak nggak pede jadinya. Aduh, nggak jadi deh. Iya gitu kayak, kan. kayak fight buru-buru Iya. jadinya. Iya terus Jo Sang Yu-nya juga jago. Jusangnya Pecah, jagonya. Kejagoan sih dia Itu mah. matchmaker sengaja juga itu pasti. Iyalah maksudnya terlalu jago itu orang. Dan itu gua sejak pertarungan kemarin JK Saragi gue yakin itu bersinar loh si Jo Sang Yu. Pasti sih, Maksudnya dia harusnya bisa ngelewatin Korean Zombie itu. Iya, harapannya itu kan si Zombie Iya. juga bilang kalau ini Jo Sang Yu nih dibilang dia penerus saya sebagai di Korean Zombie ini full zombie katanya. Jadi udah bukan setengah-setengah lagi. Udah Mike Soloway juga udah muji. Gila. Ya tapi gitu itu bagus tuh Bang mental Bang JK tuh Pasti, itu yang kita pasti. Full support tetap. full support itu maksudnya jangan walaupun banyak komentar juga di podcast kita yang terakhir ya yang sama Raga Besi juga bahwa Bang JK itu memilih untuk kan ada yang ngomong gini nggak apa-apa lu trash talk nggak apa-apa lu sombong kalau emang lu bisa menang. Maksudnya dalam tanda kutip lu bisa ngalahin musuh lu gitu. Tapi ketika lu sombong, ketika lu congkak atau nggak banyak omong dan lu kalah, ya lu harus siap dihujat. Udah itu udah inilah udah siklusnya gitu. Lu banyak omong lu menang lu dipuja, lu banyak omong lu kalah ya lu dihujat. Lu harus terima itu. Cuman kan JK nggak banyak ngomong pas pertandingan terakhir ya. Iya sebenarnya nggak banyak ngomong. Enggak, Pak. Tingkah pun nggak banyak tingkah. Iya, emang pengen masalahnya. dikatain aja. Orang Indonesia memang begitu. Bebas Pak, makanya Waktu- nggak usah dibaca aja. Waktu orang yang ini Iya. waktu JK menang lawan Lucas Alexander tuh. Iya. Orang bilangnya dark system. Toto yang menang lawan Lucas Alexander. Terus JK sampai ngomong di press con kan dibilang sama penanyanya, kamu tahu gak sih kalau odds Bandar nih jauh banget, kamu tuh underdog banget. Terus dia bilang, tahu, jangankan Bandar, orang di kampung saya, keluarga saya aja pada masang lawan saya gitu. Agak Iya, tai iya. berarti. Iya, pas menang itu orang-orang pada bikin set edit.
Iya. JK semangat gini-gini. Pas kalah ya. Dan baru-baru ini kan yang di blow out, diangkat lagi sama media-media, ada beberapa media lah yang gue lihat di explore gue, yang Ansul Jubli lagi, yang gitu-gitunya lagi dinaik-naikin lagi. Iya. Dan berarti Ya gue itu kan sekali kesalahan, Mbak. iyalah. Karena gue yakin media-media yang begitu pun tahu gitu karakter Indonesia ini latah dan Iya. bully. Engagement itu. Iya, Iya, suka jadi, bully, iya. Kalau ada lagi satu sosok nih buat dirujak. Iya, Gas. Gas aja ya. Banyak likes, banyak Banyak views. likes langsung. Iya, tapi kan maksud gua lu support lah, masa Bang JK nggak disupport sampai di gitu-gitu. Nanti giliran Bilal Hasan kalah lu gimana, ayo lu. Kalau Bilal Hasan kalah, amit-amit sih tapi ya. Tapi kalau Bilal Hasan kalah gimana? Kan nggak adil dong kalau Bang JK digitu-gituin tapi Fans pas tuh Bilal diuji Hasan. di jatuh bangunnya atlet lah. Jangan Iyalah. pas menang doang ini. Iya, karena episode kemarin ada yang kita skip tuh Bang, bahas Bilal Hasan Bang. Karena kan Bilal Hasan habis menang lagi juga kan. Betul. Iya. Gitu. Berarti sebelum kita bahas round 3 terakhirnya sama ini kan nextnya Fight Night nih minggu ini ya. Ada Fight Night-nya Khalil Round 3 sama Jamal Hill. Abis itu baru minggu depannya lagi kita nobar Topuria dan wah itu Goks masih itu. rame tuh. Topuria dan Charles Oliveira dan juga Pantoja kayak Kara France. Tapi soal Bilal Hasan dikit sebelum kita Khalil Round 3 ya. Bilal Hasan ini gimana berarti Dok setelah dia akhirnya menang kemarin nih? Dia nih title Oke. defense keduanya. Oke. Ngelawan mungkin bisa dibilang lawan paling tangguh di sepanjang karirnya lah. Iya, oke. Tangguh secara karena dibanding lawan CFFC ini kan sebenarnya masih kalau kasarnya bisa dibilang Liga 1 lah. Liga lokal. Liga lokalan. Iya. Jadi fighter-fighternya pun rekornya jarang banget sampai belasan tuh. Iya. Bilal Hasannya kan sekarang udah 7-0. Nah, lawannya kebetulan lawan yang battle tested lah, udah 12 kali tanding, Iya, 8 iya. kali menang, 4 kali kalah gitu. Iya. Dan waktu gue bikin analisisnya pun kayaknya ini fighter yang alot gitu. Tapi walaupun alot, Bilal bisa tetap nge-finish. Iya. Walaupun ya finish TKO kan. Ini udah title defense keduanya, menang cantik. Dan Bilal waktu di post fight interviewnya call out UFC karena sebelumnya kan udah call out UFC. Iya. Sekarang pun dia call out UFC lagi untuk bilang ya udah gue ngisi noce. Kalau gitu kalau kalian emang butuh bintang di noce gitu gue bisa ngisi noce. Tapi dari spektakulernya Bilal Tolak angin tuh. Masuk tolak Tengah angin sini, Bang. Iya udah tengah malam nih kita. Kayak Iya. harus masuk tolak angin. Iya Dan- makanya iya. Iya bener. Bener kan? Iya bener biar masuk. Jadi pas gue gini Iya. Bang Kemal nanya masuk Iya, angin dulu masuk ya. angin. Iya. Iklan dulu ya kan. Iya. Yoi. Konidin dok. Saya masuk Konidin. Terus dok ya. Iya terus tapi dari luar biasanya penampilan Bilal, artikulatifnya. Iya. Ya kita sih semua berharap dia bakal dipanggil UFC as soon as possible ya. Iya. Cuman dari kemenangan spektakuler dan post fight interview yang spektakuler dan viralnya aja belum bisa dibikin UFC pasti lirik cuma belum bisa sampai diambil gitu. Itu kan menunjukkan bahwa segitu tingginya liga Ketat. UFC gitu. Jadi gue paling miris kalau udah ada komen-komen bilang udah Bilal aja lah yang gantiin JK. Gitu kayak men. Ya tapi kan Bilal Hasan belum dipanggil sama UFC. Harusnya kalau belum dipanggil UFC yang paling enggak adalah yang sudah bisa manggil Pak Prabowo supaya dikasih Rolex. Oke lanjut Bang. Jadi Bilal Sana arahnya tuh ya. ya, Bisa masa juga Bilal ke Hasan politik. Bilal Hasan masa nggak dapet? Iya Bang, benar. Rolex Cuman masa- kan bukan Soalnya- sepak bola, Pak. Iya, soalnya sepak bola kan bisa jadi tunggangan politik. Iya, Nggak ada jelas. gitu. Masa begitu enggak. Banyak penggemarnya soalnya di Indonesia. Iya banget. Tapi kan Beda. Bilal Hasan gila Bang, harusnya dapat BMW kali Bang. Cuman dari exposure-nya jauh, Pak. Olahraga individual di Indonesia tuh kurang sih kalau menurut gue. Eskulnya aja nggak ada. Nggak ada. Maksudnya eskul Meme. BJJ. Sementara Iya. Danawet udah bikin Bang M kompetisi BJJ Bang M sendiri. jadi pejabat nih ya. Bang M jadi pejabat. Gimana? Abis bikin blunder. Posting di GBK Indonesia menang gitu. Lupa orang sama kejahatan Bang M. Jangankan itu. Iya, Orang iya, kita bener. kita lolos ronde 4 aja kita udah lupa Pertamina kok. Atau sama enggak gua korupsi. pindah agama. Jadi Jadi nggak ada lah pindah gini. Kurban. M gitu kan sampai Yoi. terus M. Iya. Jadi beragama tiba-tiba gue. Iya, terus habis itu di sapinya ada namanya lagi. Ini saya membuka sapi ada M tulisannya. Manis. Wah, Yoi. ini adalah sebuah Itu sewa Mas. padahal. Iya. Habis itu dilap. Habis itu dilepas aja sapinya. Iya. Waduh. Jadi astagfirullah. Nah, jadi itu ya. Jadi tadi bahas Bilal Hasan. Lu kalau lihat Bilal Hasan Bang nextnya kira-kira
gimana Bang potensinya nih? Bisa nih masuk UFC nggak nih Bang? Kalau bisa atau enggak ya pasti bisa lah karena kan dia champion ya. Terus ya ini sih paling ikut-ikut kayak Dana White contender gitu-gitu tuh dia. Iya. Ikut-ikut itu aja dulu. Maksudnya aduh gimana ya? Gua agak takut sama yang overhype tuh lo. Iya. Harusnya tetap ini aja ya, tetap nggak usah di pelan-pelan berjenjang, semua tuh berjenjang. Nggak usah terlalu dipuja-puja gimana, santai aja tiba-tiba dar gitu. Iya. Soalnya support boleh, cuman ya emang harus battle tested. Iya, berjenjang semuanya. Beda sama Conor ya. Conor tuh begitu dia masuk tuh langsung gimana ya? Dia tuh udah hype terus dia bisa ngelewatin hype itu. Iya. Kadang gimana ya? Jauh bisa menghandle hype itu. Iya. Takutnya Bill Hasan nggak bisa. Iya, mending ya nggak tahu kalau menurut gua lebih smart kalau seandainya berjenjang, santai dulu. Karena ini Bang, Bilal kan jadi juara ngerebutin sabuk Fakan. Sebelumnya tuh ada yang megang orang Afrika. Recordnya juga undefeated 9-0. Iya. Iya, terus dia pindah kan, dia 9-0. Bahkan lawan si Bilal yang kemarin pun korbannya si Afrika ini. Dia sampai sekarang aja belum dilirik di UFC. Padahal dia udah podcast bareng sama Aljamain Sterling karena satu camp dan di Aljamain Sterling tuh udah ngejual nih teman gue jago banget gitu. Tapi itu aja belum dilirik. Mungkin karena UFC masih ngeliatnya ya belum teruji aja, bener. Kayak kalau mau manajernya lewat Dana White Contender Series. Ya itu aja yang paling bener ya. Kan banyak juga fighter yang dari situ terus bersinar di UFC kan. Dan real langsung ditonton langsung sama Dana. Oh ini pantes langsung go. Gitu lagi udah gak perlu call out langsung kontrak, menang kontrak. Oh iya, tapi soal tadi contender dikit, gue lupa tuh episode sebelumnya kita bahas soal Pecci Mix karena ya itu Pecci Mix itu pembanding kita sama JK Saragi sama-sama ring ras kan. Pecci Mix tiba-tiba kayak nggak bisa bertarung gitu, kayak lupa ininya. Nah, lu ngeliat Pecci Mix kemarin gimana Dok? Harusnya kan nggak segitu, harusnya kan dia bersinar sebelum kita bahas itu kali round Kita coba kayak orang mungkin nggak bisa apa-apa Pak. Iya kayak nggak bisa apa-apa. Emang bumi dan langit kali ya? Soalnya itu kemarin yang gue kemarin sempat cerita, maksudnya kan gue sempat nonton kan Pecci Mix ya. Itu kayak orang nggak bisa berantem Pak. Maksudnya basic dasar kayak dia terlalu flat footed. Iya dia bilang dia jet lag. Itu dia. Terus short notice banyak lah. Tapi maksudnya yang dasar Pak, kayak maksudnya dia nggak ada kombinasi atas bawah yang kayak terlalu gimana ya? Basic yang ilmu basic MMA tuh kesalahan di dia itu. Iya dilakuin sama dia. Padahal harusnya aneh. Di kelasnya dia nggak ngelakuin itu. Enggak seharusnya dia begitu. Ya tapi kan buktinya MVP berhasil Dok, MVP. Oh iya. Iya debutnya menang kan MVP soalnya kan. Juara One Champion. One Champion. Yang BJJ. The Reader. Oh, Iya, The Reader berhasil. The Reader di One Champ dia kejagoan malah sampai juara 2 divisi. Oh iya. Nah, tapi kan maksudnya Pecci Mix harusnya ada di kelas itu dong, kelasnya The Reader kan. Jadi kayak kok kayak nggak bisa bertarung atau mungkin sudah waktunya kita mengakui Mario Bautista sejago itu. Mario Bautista emang sangar sih. Cuman dia nggak bisa ngerobohin Pecci Mix yang kurang jago itu. Iya itu anehnya doang. Gitu sih menurut gue kemarin. Iya Jose Aldo juga gak finish ya kan. Jadi ya itulah. Jadi itu sedikitnya soal Pecci Mix. Tadi juga soal Bilal Hasan. Seperti janji minggu lalu kalian minta dibahas Bilal Hasan, udah dibahas. Sekarang kita masuk ke sebelum udahan nih, masuk ke fight night terakhir sebelum UFC 317 ya. Ini sebenarnya ada Curtis Blades sih main sih lawan Rizvan Kuniev. Kenal. Bener. Terus ada itu aja sih kayaknya. Jamal Hill kan? Iya Jamal Hill. Ada Fiziev lagi tuh, idola lu Bang Fiziev kan Bang. Iya lawan Bahamondes. Nah Bahamondes ini fighter yang paling gua suka di Noche. Oh. Yang Argentina ini, maksudnya Ignacio Bahamondes. Makanya sebenarnya kan Fiziev kan sangar banget kan. Tapi gue berani bilang di sini Ignacio Bahamondes kalau gue, karena gue ngefans itu ketika di Noche sama si Bahamondes ini gitu. Nah kalau lu megang siapa Dok? Bahamondes sama Fiziev? Gue berharap Fiziev comeback sih. Gue sih ya soalnya ya. Fiziev sama ini ya. Ignacio Bahamondes. Tapi gue Ignacio Bahamondes kalau gue. Kalau lu Fiziev menangnya apa Dok? Poin sih. Poin. Jadi decision. Iya decision ya. Kalau lu Bang?
Bahamondes sama Ignacio Bahamondes sama Rafael Fiziev. Gue sih ya sama sih Fiziev gue masih Fiziev ya, iya. masih percaya ya. Maksudnya Ignacio Bahamondes masih butuh pembuktian sekali lagi ya. Kalau dia bisa ngelewatin Fiziev, baru dia bisa mungkin. Iya, tapi dia udah siapa ya? sih. Dia ngalahinnya kayaknya belum banyak nama-nama besar. Tapi di Noce aja kan dia lumayan stand out kan. Tadinya mau jadi Fight of the Night atau apa gitu. Gue lupa apa dia masuk. Jalin gitu. Turner ya. Iya. Dan Fiziev juga kalahnya ya lawan setan. Yoi, terlalu sangar-sangar deh kalahnya. Gamrot itu lawan setan dia kalah. Iya, berarti itu ya. Rafael Fiziev Justin Gaethje kan. Sama lawannya lawan Justin Gaethje. Masih bangun tapi lumayan juga sih itu. Rumah sakit. Iya. Nah, itu fight paling gak masuk akal tuh pertemuan pertama mereka. Karena gue ngeliat ronde pertama kayaknya sangar Muay Thai-nya. Striking klinik banget ya. Iya, Muay Thai sangar banget. Ronde 2 lah kok bocor-bocor di Gaethje. Gaethje bisa ini sih, dia bisa berkembang di tengah pertarungan tuh. Iya, jago banget sih Justin Gaethje. Adjustment di tengah fight. Iya, itu. Tapi kayaknya bentar, Bahamondes kan terakhir lawan. Di Indonesia enggak ada tuh yang mampu begitu tuh. Yang bisa menilai. Jadi dia tuh cuman modal di latihan begini dibawa ke atas ring. Tapi pas lu cari tahu dah jalan keluarnya gimana pas di atas gitu. Di atas ring dia nggak bisa berkembang. Nah itu petarung Indonesia nyaris nggak ada yang punya itu. Itu udah membedakan dunia tuh. Iya jadi gitu. Jadi Bahamondes, gua dan Bahamondes juga sempat mengalahkan Jalin Turner lagi ya setelah itu ya. Tapi memang ketika dia di Noce, ketika melawan Torres itu TKO-nya ronde 1 cepet banget kan, dan itu keren banget gitu. Jadi gua masih Bahamondes, Bang M Fiziev, Sardo juga Fiziev, dan sekarang Khalid Rountree sama Jamal Hill. Udah fix tuh. Lu Jamal Hill ya. Alasan lu kenapa lu masih karena dari video awal kita di awal tahun kan gue bilang juara lagi Jamal Hill. Iya, dan dia berubah pikiran langsung. Iya. Dari lawan Prohaska aja gue bilang Jamal Hill walaupun mampus si Jamal Hill. Iya. Gue Jamal Hill ya, lu juga masih Jamal Hill, Bang. Enggak sih, enggak sih. Kayaknya gua Khalid Rountree sih kalau gua. Kalau Rountree dapat celana custom sangar, Pak. Iya, metal ya. Muay Thai. Ya? Ini apa gambar tatonya Coach Rudy tuh. Iya. Batiknya batiknya Muay Thai ya. Iya. Batiknya Thailand. Yang katanya kalau ditato itu harus ada doanya dulu. Yoi, di tatonya harus yang ditek-tek gitu, bukan di tato ini. Iya, kalau gue pasti Khalid Rountree sih. Kalau gue ngelihat lawan Alex Pereira sebenarnya ini orang kan sangar. Iya, Khalid Rountree. Jamal Hill kan mukanya Pak kayak zombie. Jamal Hill kan one two dan kadang-kadang kan kalahnya dia kayak nggak expect kok pukulan itu masuk ke gue kayak lawan Muay Thai adalah bela diri yang paling brutal kalau menurut gue. Dan kita ngeliat itu dari orang-orang badan Asia. Bayangin di badan Khalid Rountree anjir yang Muay Thai. Tarikan kakinya, elbownya. Bahkan lo Alex Pereira kan sebenarnya sangar juga pukulan dia masuk tuh. Untung Poatan lebih lagi ilmu hitam. Ilmu hitam. Karena ilmu hitam aja. Ini kecuali waktu pas tanding pakai musik Thailand tuh. Roh jahat keluar tuh. Iya, roh jahat keluar tuh. Kan makanya dikalahkan sama Ankalaev kan, enggak mempan Ankalaev bulan Ramadan lagi enggak mempan itulah ilmu hitam itu ya kan. Tidak bisa. Itu bercanda ya teman-teman. Nanti diseriusin lagi sama kalian, diserang lagi saya. Tapi real loh, ntar kan cari tuh videonya ada tuh kan waktu si Pereira mana gitu kan ditangkap sama itu. Iya sama ininya si siapa? Cornerman attack. Berarti kan memang benar ilmunya ketangkap itu jangan-jangan. Itu kalau mata yang rajin ibadah itu tuh kelihatan sebenarnya panahnya. Kalau di kamera kan gak kelihatan. Itu jangan diseriusin kalau yang kali ini beneran dah jangan. Masa ada jago ibadah ditangkap panah enggak, itu mah bercanda doang. Cornerman-nya gila apa ya. Tapi di Thailand kan begitu kan. Kalau lu habis waikru nih terus dia manah nih biasanya tak gitu terus dia either menghindar atau enggak ditangkap. Mungkin karena bad luck aja kali maksudnya daripada jadi buat bad luck gitu. Biar seru aja sih Pak itu sebenarnya. Kalau menurut ilmu fisika nggak ada sih. Nggak ada sih gitu tiba-tiba gitu. Tapi sih gue percaya kalau ada ilmu gaib gue percaya. Cuma kalau kayak gitu kan sama kayak kalau lu nge-shoot 3 point basket ada yang ngeblok buat bad luck aja. Lu naik gunung percaya ada penunggu nggak gunung? Jelas tidak. Gue percaya kalau gue percaya sih. Gue orang yang nggak percaya sih. Sama gue enggak. Wah, berarti buat netizen yang ini coba tantang Sardo untuk dibuka mata batinnya. Boleh. Gue sih mah kalau ada buat temen ini shadow boxing sekali-sekali. Iya kan kalau ada berarti selama ini
Bang M Shadowbox ada tuh yang kena tampol sekali 2 kali. Paling nggak dia bisa mukul biar gue bisa latihan menghindar. Ada tuh. Jadi makhluk halusnya buat shadowboxing. Oke juga lu Bang. Tapi biar ada fungsinya Pak. Oh iya, jadi buat shadowboxing ya. Tolong yang bisa doang. membuka mata batin Bang M dan Sardo nih. Boleh. Ya, Bang M buat shadowboxing. Lumayan lawannya berat tuh Bang. Lumayan Pak. Iya, lawannya berat tuh. Kuntilanak bebas. Sikat semua ya. Pak. Itu dia ya. Pocong mungkin kayak samsak. Iya, Gak bisa apa. Iya, wiving. Dia bisa gini. Tapi paling tingginya lah lu melawan ilmu hitamnya Alex Pereira kalau itu udah voodoo dia bukan lebih takut hooknya sih. Hooknya lebih mengerikan daripada ilmu hitamnya jelas. Iya, jadi hook hilang. Ankalaev yang udah bisa menghentikan tuh jelas panahnya udah ditangkap sama cornerman-nya, udah nggak bisa main-main. Tapi kalau Jamal sama Khalil Rountree, Jamal kan korban ilmu hitam. Khalil Rountree juga korban ilmu hitamnya si Alex Pereira kan. Berarti kalau kita dia bilang ini apaan sih ngomongin ilmu hitam? Tapi dua-duanya adalah jelas-jelas korbannya puatan. Korban puatan. Tapi dua-duanya jelas korban ilmu hitam dan orang hitam. Iya benar. Orang Brazil. Iya benar. Iya jadi emang dia korban puatan, gue juga bingung juga tuh nyambung. Ya, ini mah aman lah. Ini aman itu. Masih aman banget ini. Aman banget kok itu. Kalau sampai direcokin berarti enggak we made it man. Iya. Tapi terlalu nggak nyambung Mbak kalau direcokin gitu. Iya enggak lah. Kalau kalian bilang ini kenapa tiba-tiba obrolan ngaco, maklum ini kita rekaman udah jam 12:30. Iya. Udah ngablu nih jokes kita nih. Tapi yang jelas gue Khalil Rountree, lu Jamal Hill, Bang M juga Khalil Rountree. Ya gue juga Khalil Rountree TKO. Jadi kalian komen aja di bawah kira-kira untuk Fight Night ini kalian megang siapa. Dan minggu depan kita akan bahas full tentang UFC 317, prediksi semuanya. Dan juga akan ada nobar 317 di Stark Tap Room. Ya, ada HTM-nya 150.000. Nanti datang aja langsung ke sana on the spot bisa. 29 Juni ya. 29 Juni karena kan dua pay per view kita bulan ini. Jadi thank you udah nonton episode kali ini. Mohon maaf atas jokes kita yang garing-garing ya. Ternyata menjadi G itu soalnya. Iya, kalau ada G kita ada pembanding kan. Bener. Ada yang hancur banget soalnya jingle. Katanya Bang G takut dipukul lah Bang M. Netizen udah pada nyuruh-nyuruh tuh Bang M pukulnya. Enggak, kemarin episode khusus tuh. Apa duduknya pisah kali ya Bang G di sini biar nyampe. Iya enggak, kemarin udah sebelahan enggak dipukul juga. Iya, malah Bang M mau mukul yang lain, mukul Adera ya. Aduh, ngeri banget. Kereta. Brownie lu kereta aja dia mau terlalu respect sama Adera. Terlalu respect. Ya, jadi thank you dan nonton episode kali ini, sampai berjumpa minggu depan bahas Topuria.